Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan baik. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran PAI hari ini, yaitu tema 5 subtema 1 tentang sholat kewajibanku. Tujuan pembelajaran: siswa mampu melaksanakan sholat secara tertib dan tepat waktu. Yang kedua, siswa mampu membiasakan disiplin waktu dan hidup tertib. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan arti sholat dan menjelaskan pentingnya melaksanakan sholat dengan benar. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi dan menunjukkan contoh inti ibadah sholat dengan benar. Yang kelima, siswa mampu menceritakan pengalaman melaksanakan sholat di rumah dan di sekolah. Mari bernyanyi. Sebelum kita lanjutkan, kita nyanyi dulu, yaitu tentang sholat kewajibanku, nada lagu Kukuruyuk. Guru beri contoh dulu ya. Ayo kita sholat yang 5 waktu, biar tak terlambat, lakukan tepat waktu. Siapa yang sholat, itulah bukti taat. Siapa tak sholat, rugilah di akhirat. Ayo kita sholat kewajibanku, melakukan sholat pengabdian diriku, memohon ampunan dan selalu bertobat. Pertama dihisab, yaitu tentang sholat. Nah, itulah lagu yang bisa mengingatkan kita tentang pentingnya sholat 5 waktu. Yang selanjutnya itu inti ibadah sholat. Sholat artinya adalah doa. Sholat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat berarti menyembah Allah, berdoa, memohon ampunan, dan bersyukur kepada Allah. Sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan atau dihisab pertama kali setelah hari kiamat tiba. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagi umat Islam, hukum melaksanakan sholat adalah wajib atau fardhu ain. Wajib artinya bila dilaksanakan mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan mendapat dosa. Fardhu ain artinya tidak boleh ditinggalkan dan tidak bisa diwakilkan. Perintah ibadah sholat. Perintah ibadah sholat tercantum dalam Al-Quran, salah satunya pada surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Yang artinya, sungguh kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di dalam surat Al-Kautsar ini ada 2 perintah Allah, yaitu tentang sholat dan berkurban. Nah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban bagi umat Islam. Ketentuan ibadah sholat. Terdapat pada beberapa ketentuan dalam ibadah salat, antara lain syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan salat. Syarat-syarat salat. Syarat-syarat yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan salat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. Yang keempat, suci dari hadas dan najis. Nah, ini suci dari hadas dan najis baik badan, pakaian maupun tempat sholat. Yang kelima, menutup aurat. Batas aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai lutut. Sedangkan batas aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali wajah atau muka dan telapak tangan. Yang keenam, telah masuk waktu sholat.
Yang ketujuh, menghadap kiblat. Kiblatnya umat Islam adalah Ka'bah di Mekah. Rukun-rukun sholat. Rukun sholat berarti segala sesuatu yang harus dikerjakan saat melaksanakan sholat. Rukun sholat sebagai berikut. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Kelima, rukuk dengan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. 7, sujud dengan tumakninah. 8, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. 9, duduk tasyahud awal dengan tumakninah. 10, membaca tasyahud akhir. 11, membaca surah pada tasyahud akhir. 12, membaca salam pertama. Yang ke-13, menoleh salam ke kanan. Yang terakhir adalah tertib. Sunnah-sunnah sholat. Selain rukun dalam sholat, terdapat amalan sunnah. Sunnah sholat jika ditinggalkan tidak membatalkan sholat. Meskipun demikian, sunnah sholat sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Sunnah sholat gerakan dan bacaan selain dalam rukun termasuk sunnah. Perkara-perkara yang membatalkan sholat. Adapun beberapa perkara yang dapat menyebabkan sholat tidak sah atau batal, antara lain, yang pertama, terkena hadas dan najis. Yang kedua, terbuka aurat. Yang keempat, meninggalkan salah satu rukun. Yang keempat, meninggalkan salah satu syarat. Yang kelima, menambah gerakan dalam sholat. Yang keenam, makan dan minum secara sengaja. Yang ketujuh, tertawa terbahak-bahak. Yang kedelapan, mendahului gerakan imam. Evaluasinya atau tugas. Yang pertama, mengerjakan soal di buku pendamping atau PR halaman 83 sampai 84, poin A sampai C. Yang kedua, mengisi kuesioner terkait ibadah sholat di buku PR atau buku pendamping halaman 91. Yang ketiga, menceritakan pengalaman sholat di masjid dengan ketentuan lakukan sholat fardu berjamaah di masjid. Yang kedua, tuliskan alasan kamu senang sholat di masjid. Yang ketiga, tuliskan kesan ketika sholat di masjid. Silakan tugas dikirim melalui WA guru. Terima kasih. Dari Bu Guru, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.